Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini kita akan membahas tentang digitalisasi babak baru di sistem pembayaran nasional. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Nini, Danan, Nasrul, Nada, dan Giska. Next. Oke, jadi kita akan membahas Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau singkatnya BSPI, yaitu adalah pembayaran pada era digital yang mendukung pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang kondusif. Jadi ini itu dibangun untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Jadi dalam membangun ini ada tantangan dan peluang. Yang pertama, peluangnya yang mungkin akan terjadi yaitu adalah demografi. Populasi usia produktif di Indonesia kurang lebih 179 juta dari total 260 juta, yang dinilai dapat lebih bisa menerima perubahan digitalisasi. Yang kedua adalah potensi pasar yang besar, yaitu berdasarkan data World Bank, lebih dari 50% penduduk Indonesia masih tergolong unbanked people. Jadi dengan adanya inklusi keuangan ini diharapkan dapat menyasar ke unbanked people itu tadi. Yang ketiga adalah bertambahnya pengguna landscape digital. Jadi seperti kita ketahui, seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat Indonesia mulai banyak yang mengakses internet seperti e-commerce, fintech, sosial media, dan internet lainnya. Lalu yang keempat itu adalah maraknya produk UMKM ini juga dapat menunjang berjalannya sistem pembayaran ini karena ini didorong dari segi mikro. Nah, selanjutnya adalah tantangan. Untuk tantangannya itu yang pertama munculnya shadow banking yang berkembang menjadi big tech. Jadi dampak yang kurang baik dari berkembangnya digitalisasi ini adalah muncul pihak ketiga atau bank-bank yang tidak bertanggung jawab dan tidak terdaftar gitu. Lalu ada serangan siber dan penyalahgunaan data. Jadi akibat dari mungkin kemudahan akses data, kemudahan akses kita dalam berinternet itu menimbulkan data-data yang kita upload tadi itu menjadi disalahgunakan maupun adanya serangan siber tadi. Yang selanjutnya adalah dominasi produk impor marketplace. Jadi dengan penggunaan internet yang semakin besar dan kemudahan akses, dominasi impor juga menjadi tantangan yang mungkin kita hadapi. Berikutnya visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. Yang pertama, integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Ini bertujuan agar sistem pembayaran dapat memfasilitasi tuntutan era digital yang serba cepat, murah, dan aman. Selain itu, integrasi antara semua pelaku ekonomi, mulai dari konsumen individu, UMKM, hingga perusahaan multinasional berperan penting untuk menjamin aliran uang dan barang yang baik secara menyeluruh. Yang kedua, digitalisasi perbankan. Arus digital yang masuk dengan sangat cepat telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Tuntutan ini muncul karena semakin banyaknya persaingan dalam sektor keuangan non-bank yang mampu bergerak lebih cepat dan luas dalam melakukan penetrasi pasar, khususnya kepada masyarakat yang masih unbankable. Yang ketiga, interlink antara fintech dan perbankan. Fintech yang jauh berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bank besar, berhasil memanfaatkan digitalisasi dengan cepat sehingga dapat menjadi sebuah ancaman bagi bank-bank besar untuk menjangkau target pasar baru. Merangkul fintech dapat menjadi solusi untuk menjaga kelincahan perbankan dalam perkembangan teknologi. Kemudian yang keempat, keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas, stabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Sistem pembayaran akan bertujuan pada inklusi keuangan yang menyeluruh dengan mengedepankan persaingan pasar yang sehat. Setiap inovasi akan dilengkapi dengan mekanisme sistem proteksi data, integritas transaksi, dan keamanan. Persetujuan nasabah akan menjadi dasar keterbukaan akses terhadap data untuk menjamin proteksi konsumen. Dan yang kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Sistem pembayaran dapat dilaksanakan dengan asas timbal balik demi menjamin kesetaraan dalam hubungan bilateral ekonomi antar negara. Dengan asas ini, Indonesia tidak hanya menjadi target pasar, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama dalam berekspansi ke negara lain. Baik, selanjutnya inisiatif untuk mendorong transformasi digital perbankan adalah dengan menciptakan open banking, di mana bank dapat terhubung dengan fintech dan startup untuk saling bertukar data dan informasi keuangan.
Tujuannya jelas ya, adalah untuk menambah variasi metode transaksi keuangan secara digital kepada pengguna. Salah satu contohnya adalah koneksi bank dengan fintech di mana kita bisa melakukan top up di GoPay, OVO maupun Link Aja melalui aplikasi mobile banking. Tentunya pelaksanaan ini perlu standar yang jelas untuk mengatur mengenai data apa saja yang saling ditukarkan serta terkait standar keamanan data. Selanjutnya, inisiatif kedua adalah dalam hal sistem pembayaran retail, di mana pada era digital sekarang masyarakat menuntut adanya pembayaran yang cepat, berlangsung secara real-time, dapat dilakukan secara mobile dan aman. Tentunya diperlukan inovasi untuk menyikapi hal itu. Contoh yang saat ini terlihat adalah penggunaan Virtual Payment Address atau VPA berupa serangkaian kode unik dan juga kris, di mana satu barcode dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui beraneka ragam bank di mobile banking milik kita. Dari sini cukup jelas ya terlihat bahwa sistem pembayaran konvensional ke depan akan semakin ditinggalkan akibat adanya digitalisasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Key Deliverables atau hasil utama dari program BSPI 2025 yang selanjutnya, yaitu infrastruktur pasar keuangan. Nah, infrastruktur pasar keuangan ini berperan penting dalam menjaga fungsi-fungsi dan perkembangan pasar keuangan. Nah, infrastruktur pasar keuangan ini mencakup keseluruhan dari sistem yang memfasilitasi transaksi-transaksi pasar keuangan sampai ke penyelesaiannya. Nah, karena begitu pentingnya nih peran infrastruktur pasar keuangan ini dalam menghadapi hambatan operasional gitu ya, akhirnya infrastruktur pasar keuangan ini dianggap sebagai salah satu kunci utama yang mendukung tersedianya akses informasi dan penyelesaian transaksi yang cepat, yang aman, yang efisien. Nah, untuk itu, koordinasi antar otoritas itu mutlak diperlukan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan ini di bawah kewenangannya masing-masing. Nah, Bank Indonesia itu kan berwenang ya secara hukum di bidang moneter untuk mengatur dan mengawasi pasar uang dan valuta asing. Nah, melalui pasar uang dan valuta asing tersebut, transmisi kebijakan moneter itu secara langsung terpengaruhi atas kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Apalagi karena dirilisnya BSPI 2025 itu kan salah satu tujuannya untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional ya. Nah, makanya pengembangan infrastruktur pasar keuangan itu diharapkan bisa dicapai melalui modernisasi dan penguatan kerangka regulasi dari infrastruktur pasar keuangan, supaya bisa beroperasi sesuai standar best practices dan mendukung implementasi kebijakan yang terbaik. Selanjutnya, target outcome blueprint SPI 2025. BSPI 2025 akan menjembatani upaya besar reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah transformasi digital, di mana peran serta seluruh pelaku ekonomi besar dan kecil di pusat dan di daerah akan terintegrasi dalam sebuah ekosistem digital yang inklusif. Dalam konteks tersebut, efektivitas implementasi BSPI 2025 akan tercermin pada dua outcome utama. Yang pertama, keberhasilan transformasi digital perbankan yang tercermin pada terbentuknya interlink antara bank dengan fintech yang diukur oleh rasio digitalisasi perbankan. BSPI 2025 menargetkan kenaikan rasio tersebut dari 6,0 kali pada tahun 2019 menjadi 13,3 kali pada tahun 2025. Yang kedua, BSPI 2025 menargetkan kenaikan total nilai transaksi digital terhadap PDP dari 1,23 kali pada tahun 2019 menjadi 1,64 kali pada tahun 2025. BSPI 2025 merupakan solusi tentang bagaimana sistem pembayaran dapat berkontribusi nyata dalam bentuk ekosistem digital yang sehat. Dengan BSPI 2025, arus digitalisasi yang tengah berlangsung di Indonesia akan mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata dan sustainable melalui proses inklusi ekonomi keuangan yang lebih baik dan lebih sehat. Demikian presentasi atas kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.